Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati keluarga besar SMK Ibrahimi Situbondo, alhamdulillah hadir juga utusan dari pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Yayasan Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Al-Ustaz Mahmudi Bajuri. Beliau memang tokoh pendidikan. Beliau menjadi kepala bidang pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Alhamdulillah sudah memberikan arahan, pengarahan, pencerahan kepada santri-santri SMK Ibrahimi. Kepala sekolah SMK yang saya hormati, tenaga kependidikan, tenaga pendidik yang semuanya berbahagia, Jamiatul Hadrah yang dari Ibrahimi, alhamdulillah sangat bagus. Saya begitu masuk, lantunan sholawat julus diiringi dengan hadrah, mudah-mudahan menambah barokah. Bulan ini bulan Rabiul Awal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang banyak. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi semuanya itu tidak sebanding dengan apa yang kita peringati saat ini. Luar biasa kita mendapatkan nikmat agung, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidup, ruh masih melekat di jasad kita, dan diberi kehidupan yang artinya fasilitas untuk hidup disediakan lengkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan, kita gunakan untuk mencari ridho Allah. Saat ini sungguh mulia acara yang diselenggarakan oleh SMK Ibrahimi. Semestinya kalian sekarang hari Senin dengan seragam sekolah putih abu-abu, iya, berada di kelas untuk menerima pelajaran sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang berlaku hari ini.
Tetapi adanya acara seperti ini sama sekali tidak merugikan kalian karena berkurangnya jam pelajaran. Ini lebih dari itu, lebih dari pelajaran di kelas. Kalau anak-anak maunya maulutan tiap hari, setuju? Ya. Bangkrut sekolah Anda. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Jangankan setahun sekali, setiap hari kita mengadakan maulid itu kewajiban memang sudah. Karena nikmat Allah yang paling agung ini, acara yang paling besar, paling agung ini. Tidak ada acara-acara yang lain itu kalau tidak ada peringatan kelahiran Nabi SAW. Mau memperingati nuzulul Quran kalau tidak dilahirkan Nabi SAW, tidak mungkin. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bagaimana bisa terjadi kalau Nabi SAW tidak dilahirkan? Atau enggak sejarah Muharram, bagaimana akan terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah yang pelakunya langsung Rasulullah SAW kalau Nabi tidak dilahirkan? Maka ini adalah bersyukur kita. Nanti di akhir ceramah saya akan memberikan kuis atau pertanyaan. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Iya. Hadiahnya ada yang merah, warna merah. Memang harus warna merah, ya. Karena ini zaman kemerdekaan, yang fotonya Soekarno-Hatta. Jangan kemerdekaan ya, proklamator. Ya, oh kecapuk hadiah sokoknya batok pak lah. Dengarkan dengan seksama. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang gambarnya Patimura, pedangnya panjang, ya. Oh gitu. Sesuai dengan apa yang saya terangkan, jelaskan peringatan Maulid atau bisa mengembang kepada yang lain, karena ini santri-santri disampaikan oleh kepala bidang pendidikan dari Salafiyah Sukorejo. Anak-anak ini adalah santri berarti sekarang kalian ini santrinya Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zain Ibrahim. Ya. Santri itu artinya orang yang semangat belajar agama, dan memiliki karakter ta'zim, takrim kepada pengasuh dan ustadz, bahkan kepada semua orang. Dan santri itu memiliki jiwa sosial yang tinggi. Berkumpul begini seperjuangan, ya. Kalau di pesantren, berkumpul di pesantren seperjuangan, senasib seperjuangan. Kalian juga begitu, walaupun jauh dengan pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, tapi jiwa kalian adalah Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dan guru-guru kalian mulai dari Ki Samsul, ya Samsul Arifin, Ahmad Fawaid, dan sekarang Kiai Ahmad Az-Zain Ibrahim. Itu guru-guru langsung kalian. Kalau yang lain banyak guru-guru, itu guru yang langsung. Jadi kalian itu paling tidak mewujudkan dalam kehidupan yaitu akhlak yang baik. Coba lihat pesantren Salafiyah Sukorejo, mulai dari awal sampai sekarang
ya, berkembang dengan baik, berkembang dengan pesat, menonjolkan akhlakul karimah, sehingga santri bukan hanya dari kalangan dalam negeri, dari luar negeri sudah mendengar bahwa pesantren Salafiyah Syafi'iyah itu yang ditanamkan adalah akidah yang benar dan berakhlakul karimah, sehingga santrinya banyak yang berasal dari luar negeri, sangat banyak jumlahnya, karena dari atas sudah bagus. Kalau disebut buah itu jatuh tidak jauh dari pohon, ya, mulai dari atas terus sampai sekarang bagus. Dan kalian termasuk insya Allah buah ya yang dimunculkan, yang dikeluarkan dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, walaupun berada di SMK Ibrahimi Situbondo. Mudah-mudahan mendapatkan barokah beliau-beliau itu. Ini manfaatnya, kita sebut beliau-beliau itu, kita adakan tawassul, kita gerakan dari bawah untuk membantu kita menggerakkan ke atas sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kanjeng Nabi itu mendapatkan terus sambungan dari bawah, mereka-mereka yang sesuai dengan apa yang diajarkan dari ilmu kanjeng Nabi, apa yang kita inginkan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian sudah didoakan oleh guru-guru kita, bahkan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah barokah kalian, insya Allah punya ilmu laduni. Guru-guru kalau anak-anak ini punya ilmu laduni, senang sekali. Iya, makanya harus disambung kita Fatihah, baca sholawat, ya. Fatihahnya sambung ke guru-guru. Ilmu laduni dikirim langsung. Ilmu laduni itu tidak bisa didapat di bangku sekolah, nggak bisa. Itu hidayah dari Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dapat. Saya kira Bapak Ibu guru tahu di kelas itu ada anak yang cerdas, diterangkan sedikit faham langsung, mengerti. Wah, itu cemerlang, itu laduni. Padahal anaknya biasa-biasa, dilihat belajarnya ya tidak ngoyo, biasa, sederhana. Ibadahnya bagus, baca Qur'annya istiqomah. Diberi oleh Allah ilmu laduni, pemahaman yang cemerlang. Itu nanti yang akan berhasil. Tanyakan ke ibu guru, bapak guru, ada anak-anak yang cerdas, diterangkan sedikit faham. Tapi juga ada di sini yang diterangkan berkali-kali tak ngerti-ngerti. Kalau diterangkan mengerti, faham, sebelum selesai diterangkan mengerti, itu laduni. Tak ngerti-ngerti sampai 3 kali diulangi lagi tak ngerti-ngerti, itu bukan laduni, ladumeng. Apa penyebabnya? Ya, mungkin jiwa santrinya nggak ada. Jiwa santri itu senang berwudu. Ya, jiwa santri itu senang sholat, apalagi yang wajib. Yang sunnah itu istiqomah. Jiwa santri itu senang wiritan, zikir. Jiwa santri itu suka membaca Al-Quran. Jiwa santri itu suka bersalawat. Jiwa santri itu takzim kepada guru. Jiwa santri itu memuliakan ilmu. Jiwa santri itu menghargai kitab atau buku. Jiwa santri itu memiliki akhlakul karimah. Kalau itu dimiliki, kalian ini adalah generasi emas di masa yang akan datang. Ya, sekarang menuntut ilmu, usia kalian belasan tahun, 16, 17, 18, ya,
16, 17, 18. Bagaimana nasib umat di masa yang akan datang? Bagaimana nasib bangsa negara ini di masa yang akan datang? 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, kalian yang menjadi pemimpin-pemimpin. Sekarang kalian menuntut ilmu, nanti di sini muncul alumni SMK Ibrahimi Situbondo, ada yang menjadi presiden, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi menteri. Jamin malolo ajar. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, camat, kepala desa, insinyur, direktur, kondektur. Amin, yang penting halal, ya. Tidak mungkin jadi presiden semua. Jadi presiden semua, apa rakyatnya? Tidak mungkin. Jadi menteri semua, tidak mungkin. Bahkan di sini ada yang menjadi kiai, punya pesantren besar. Wah, banyak muridnya. Amin. Ya, barokahnya orang-orang yang dicintai Allah, apalagi kita sekarang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu disanjung oleh Allah bukan karena ganteng, memang ganteng, luar biasa. Tidak ada yang menyaingi Nabi SAW. Iya, Nabi Allah Yusuf itu ganteng, itu 50%-nya ganteng Nabi SAW. Nabi Allah Yusuf ganteng, tapi gantengnya itu ketika orang gadis cantik melihat, ketika mengiris buah-buahan, tangannya ikut teriris, ikut teriris. Tapi kalau memandang Nabi SAW tidak akan mendatangkan musibah, tidak akan mendatangkan musibah. Enak. Kalian tidak mungkin memandang Nabi SAW secara langsung. 1500 tahun yang lalu kanjeng Nabi, tapi seakan-akan dekat ya kanjeng Nabi itu, seakan-akan baru saja. Padahal itu jauh. Di mana lagi? Tidak ada hubungan dengan kita apa? Di sana. Tapi seakan-akan dekat. Padahal 1500 tahun yang lalu, 15 abad kurang lebih. Tapi seakan-akan dekat. Mengapa? Karena kalian itu selalu ingat dan selalu menyebut serta ada rindu, ada kangen. Itu namanya cinta. Cinta, kalau sudah ada cinta, yang jauh bisa dekat, iya kan? Kalau ada cinta yang jauh bisa dekat, yang tidak kelihatan itu bisa terlihat, bahkan teringat terus dan disebut terus namanya. Itu namanya cinta, dan ingin bertemu terus. Itu cinta, rindu. Walaupun dekat, tetapi tidak pernah diingat, tidak pernah disebut, itu menjadi jauh. Sekarang itu banyak situasi di masyarakat, dimulai dari keluarga, yang dekat menjadi jauh. Kalian merasakan itu di rumah kalian. Ibu duduk di sana pegang HP, bapak duduk di sini, padahal satu ruangan pegang HP. Anak 2 orang di sini. Ya, ada lagi di sini 5 orang keluarga, semua pegang HP, dekat, tidak pernah diingat, tidak pernah disebut, ya, akhirnya jauh. Yang jauh itu, yang kalian lihat di HP itu jauh, tapi dekat, bahkan disebut-sebut terus, diingat-ingat terus, dibuka terus, dilihat terus. Ya. Akhirnya orang tua itu jauh dengan anaknya, anak jauh dengan orang tuanya, satu saudara menjadi jauh dengan tetangga jauh, ya. Padahal dekat, kumpul. Ini kehebatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh tapi menjadi dekat. Ya. Kita tidak bisa berjumpa sekarang, tapi nanti berjumpa ketika kita sudah kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga yang penuh dengan kenikmatan, dengan syafaat beliau insyaallah. Amin. Anak-anakku sekalian,
Kalau sudah ada cinta, ingat dan menyebut, diingat dan disebut. Ya. Apalagi usia SMA, pernah jatuh cinta dengan seseorang, pasti diingat dan pasti disebut. Mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu, mau tidur ingat kamu, bahkan dari rindunya itu muncul dalam mimpi. Itu cinta yang luar biasa, cinta yang luar biasa. Surabaya berupa-rupa, mana cakepnya Begada? Surabaya berupa-rupa, sapu tangan jatuh di lumpur, suruh lupa tak bisa lupa, lupa sebentar di waktu tidur. Oh, itu namanya cinta yang penuh kerinduan, muncul dalam mimpi. Jangan sampai yang dicinta itu didekati oleh orang lain. Jangan sampai yang dicinta itu diambil orang lain. Berani dia itu untuk maju, ya, mempertaruhkan jiwanya. Jangan-jangan ke kota Paris, banyak rumah berbaris-baris, walau ku mati di ujung keris, asal ku dapat yang hitam manis. Itu cinta, itu cinta luar biasa. Muncul dalam mimpi, tidak terima dia dari cintanya luar biasa. Begitulah kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah muncul dalam mimpi? Pernahkah yang hadir ini mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masa gak pernah mimpi sama sekali? Gak pernah mimpi Rasulullah? Ibu-ibu ini gak pernah, bapak-bapak ini semuanya gak pernah mimpi kanjeng Nabi. Masa sampai sekarang gak bisa mimpi Rasulullah? Belum pernah? Ada. Dikira gampang mimpi kanjeng Nabi. Itu orang-orang khusus yang bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian itu mau mimpi Rasulullah bagaimana? Sulit. Setiap tidur itu apa-apa. Sunnah Rasul tidak diamalkan. Kalau mau tidur wudhu dulu. Kalau mau tidur berbaring ke kanan dengan membaca zikir-zikir dan doa-doa. Apalagi anak SMK, doa-doa sudah hafal semua. Ini SMK, doa-doa semua hafal ini. Doa apa? Doa makan, doa makan malolo. Doa apa lagi? Doa tidur. Oh nyaman, mari akan dedung, lempon ya. Ini santri, jiwa santri ya, ingat kepada yang dicinta. Kita ingat ke guru kita. Kalian ingat ke Kiai As'ad Syamsul Arifin. Ingat, disebut namanya. Oh, dibayangkan jasanya. Oh, untuk pondok pesantren, untuk bangsa Indonesia, luar biasa. Nah, itu artinya cinta. Cinta. Kemudian terbawa dalam mimpi dari cintanya kepada Kiai As'ad, terbawa dalam mimpi. Bermimpi waliullah saja itu hebat, apalagi bermimpi Nabi. Bermimpi waliullah, karena wali-wali Allah itu pernah bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermimpi kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak gampang mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, tidak gampang. Kalau sekarang ini ada orang cerita, hampir setiap hari Rasulullah itu datang dalam mimpi kepada saya. Hampir tiap hari, apalagi kalau malam Jumat, Rasulullah itu datang kepada saya. Kalau ada orang bercerita seperti itu berarti orang itu parah jadi tukang tepo. Parah sudah. Iya, pasti arahnya ke sana. Gak ada sulit. Ya. Para wali Allah yang bisa.
Karena waliullah itu tidak ada pekerjaan lain. Pekerjaannya cuma zikir, ya, wiridan, sholawat, ngatamkan Quran, nanti wudhu lagi, sholat, terus begitu, terus tiap hari begitu, tiap hari begitu. Tidak mampu kita. Ada yang mampu begitu tiap hari, ada yang mampu, tetapi tercecer dunianya. Tapi kalau waliullah tak tercecer, rezekinya semakin banyak, rezekinya semakin lancar. Tidak usah pikirkan dunia sudah. Wiritan terus, zikir hadap Allah. Ini bisa bermimpi Rasulullah. Kalau kalian ini kan sekolah sekarang. Niatkan untuk ibadah kepada Allah, menambah ilmu dengan kekuatan iman, kekuatan Islam, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kalian itu gak wiritan terus, gak wiritan terus. Kalian nanti ini bekerja sesuai bidangnya, tapi jangan diniatkan untuk bekerja menuntut ilmu itu. Saya menuntut ilmu di SMK Ibrahim, agar saya punya keterampilan, nanti saya akan bekerja. Jangan niatkan begitu. Niat itu yang paling bagus. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, amal saya, hidup dan mati saya hanya untuk Allah. Itu saja. Nanti yang lain-lain akan ikut dengan sendirinya. Itu kedepankan. Itu kedepankan anak-anak. Kalau niatnya untuk dunia, saya lulus nanti punya keterampilan. Lulus SMK saya punya keterampilan, saya pasti dapat lapangan pekerjaan. Saya kalau sudah bekerja nanti saya dapat penghasilan. Saya akan buka cabang begini-begini. Pikirannya dunia. Itu nanti diberi oleh Allah dunia, tapi tidak barokah. Itu bukan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu qul inna Suzuki wa Kawasaki wa Yamaha wa Mitsubishi. Tujuannya untuk harta. Iya. Tujuannya untuk dunia, dapat dunia, tetapi tidak barokah. Tidak barokah. Lambat laun nanti akan menjadi bumerang dan akan menjadikan kita ini jatuh derajat atau kehormatan gara-gara dunia. Anak-anak, niatkan ibadah. Nabi SAW, jangan kita bayangkan kalau Rasulullah SAW itu ibadah terus. Kita membayangkan mungkin begitu, ibadah terus kan Nabi. Tidak. Nabi itu pernah dilihat waktu pagi pernah dilihat, ya. Apa itu? Waktu pagi dilihat Nabi sedang bersenda gurau dengan istrinya. Pada ibadah terus itu. Artinya tidak sujud, tidak sholat saja, tidak. Nabi bersenda gurau dengan istrinya. Bersenda gurau dengan keluarga itu ibadah. Dilihat di waktu siang Nabi istirahat tidur, ya. Tidur dalam rangka untuk istirahat, menguatkan tubuh agar bisa beribadah banyak nantinya. Itu berarti ibadah tidurnya, ya. Nabi dilihat di waktu malam sedang makan, ya. Makan manusiawi, beraktivitas seperti manusia. Tetapi tidak ada bandingannya, karena yang mendidik Nabi dan yang membaguskan akhlak Nabi adalah Allah melalui Al-Quran. Nabi itu seluruh tubuhnya adalah Al-Quran, dalam dadanya ada Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, ya. Bagaimana dengan umatnya? Umatnya ini cukup mendapatkan huruf ba dari Bismillahirrahmanirrahim, bagus. Huruf ba, kalian dapat ba saja. Kan awal surah suratul Fatihah, wa awal suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kita oleh guru kita diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Terus itu apa maksudnya? Jangan dibuat main-main. Itu adalah suatu ikhtiar yang luar biasa.
kalau mendapatkan bismillahirrahmanirrahim pada diri seseorang bahwa dia itu adalah umat Nabi Muhammad SAW, cerminan Al-Quran akan masuk pada dirinya. Cukup dengan masuk Ar-Rahman Ar-Rahim, dia akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi peringatan Maulid, bagaimana supaya kita punya akhlak Rasulullah? Jangan jauh-jauh. Akhlak Rasulullah di dalam Al-Quran yang diamalkan itu, kalau kalian masuk sifat Ar-Rahman Ar-Rahim milik Allah yang sudah dimiliki oleh Rasulullah SAW masuk dalam diri kita, sifat Rahman Rahim itu melenyapkan segala penyakit jiwa, penyakit hati. Tidak akan sombong orang itu. Sombong, tidak akan sombong. Walaupun dia cerdas, pandai, berilmu, kaya, tidak akan sombong. Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmat Allah akan tawadu, akan semakin khusyuk, akan semakin khudu. Taklimnya kepada Allah itu menjadikan dia merendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hilang kesombongannya, hilang iri dengkinya, hilang congkaknya karena masuk Rahman dan Rahim Allah. Untuk sesama manusia akan menghargai orang lain. Iya, menghormati orang lain. Kalau sudah Rahman Rahimnya, kalau ada orang suka menghina orang lain, mencela orang lain, dia menganggap dirinya paling hebat, itu tidak ada sifat Rahman Rahimnya di dalam dadanya. Tidak akan mungkin masuk Al-Quran yang 30 juz pada dirinya. Itu dulu masukkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masukkan, nah, kalian nanti akan lembut hatinya. Jadi diberi nasihat, lunak. Iya. Diberi nasihat, dia itu akan mendapatkan hidayah. Dan seterusnya. Hilang sifat-sifat yang tidak baik. Suka silaturahim. Diajak membantu sesama, aduh ringan tangan, gampang. Sifat-sifat akhlak yang mulia ada pada dirinya cuma dengan Ar-Rahmanir Rahim. Makanya kabar gembira dengan kelahiran Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur Rahim sifat Allah ada pada diri Nabi. Bagaimana Nabi? Kita dipikirkan oleh Nabi. Ketika hidup yang dipikirkan umatnya. Lebih mementingkan umatnya daripada keluarganya Rasulullah SAW. Kalau dirinya itu Nabi dihina, dicaci, Nabi itu tidak marah. Tidak marah. Keluarganya dicaci, diintimidasi, kemudian diboikot, tidak dimasukkan makanan, Nabi tidak marah. Marahnya Nabi itu kalau hak-hak Allah yang diagungkan oleh Allah, seperti Al-Qurannya, Islamnya itu mendapatkan cemoohan, mendapatkan celaan, mendapatkan hinaan, terutama zaman sekarang ini. Itu marah Nabi. Sabar. Kenapa? Raufur Rahim. Banyak yang masuk Islam didengkot orang jahiliyah itu karena akhlak Nabi Muhammad SAW. Bukan apa-apanya diangkat oleh Nabi, bukan karena gantengnya, bukan karena ilmunya, semua dimiliki oleh Nabi, tapi akhlaknya. Jadi akhlak yang dimiliki. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sehingga dimuliakan oleh Allah. Coba di Quran, kalau Allah menyebut Nabi Muhammad, penghormatan yang tinggi. Lain dengan menyebut Nabi yang lain. Ya Yahya, ya Zakaria, ya Isa, ya Musa. Langsung, ya Ibrahim. Langsung nabinya disebut. Tapi ketika menyebut Nabi Muhammad, kemuliaan luar biasa. Maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Diangkat oleh Allah, Rasul Allah dan penutup para nabi, disanjung. Ada sanjungan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oh hebat Nabi Muhammad. Hebatnya apa? Karena akhlaknya. Kalian masuk di SMK Ibrahimi ini bukan hanya mendapatkan transfer ilmu, memiliki ilmu, pengetahuan dan menguasai teknologi, tapi kalian di sini akan dididik, dicetak akhlaknya bagus. Jadi percuma ilmu tinggi tapi akhlaknya tidak bagus. Orang tua kalian tidak suka itu. Ya. Ada anak itu ya, pinter cerdas, memang oleh orang tuanya dibina sejak awal, tapi akhirnya orang tuanya ini menyesal. Iya. Ketika anaknya dari SD, SMP terus digembleng sampai SMA, orang tuanya lupa anak ini tidak diajarkan ilmu agama. Anak ini lupa tidak diajarkan ilmu agama, hanya ilmu pengetahuan, teknologi, terus begitu, diajarkan begitu. Sampai karena cerdas, karena pintar, disekolahkan S1, S2 di luar negeri, S3, hampir habis S itu. Iya, tinggal S lele, S tungtung. Punya tinggi sekolahnya, ke luar negeri mana? Anak-anaknya ke luar negeri semua, sekolah tinggi semua. Dia punya prinsip, anak saya harus lebih dari saya. Bapaknya ini luar biasa, luar negeri, bersama istri menempati rumah besar istimewa, mewah, perabotnya luar biasa. Anak-anaknya di luar negeri, sudah kerja di perusahaan-perusahaan, gajinya sudah luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Terasa. Orang tuanya terasa, kita menyekolahkan anak memang menjadi pintar, tapi ternyata anak kita sampai sekarang ini tidak menghargai kita. Ini Idul Fitri dia tidak datang dengan alasan sibuk di pekerjaannya, di perusahaannya, sibuk terus alasannya. Kata orang tuanya, apakah anak-anak saya nantinya bisa mendoakan saya? Padahal ini sudah luar biasa. Iya. Tidak lama ini istrinya meninggal dunia. Ibu anak-anak yang pintar-pintar di luar negeri itu meninggal dunia. Iya. Ada yang tidak sempat datang untuk menjenguk sakitnya, terlambat datang ketika meninggal ibunya. Sudah tidak ada akhlak lagi sudah. Kenapa? Tidak ditanamkan nilai-nilai agama. Akhirnya bapak tinggal sendirian bersama pembantu di rumah yang besar, kesepian. Dia mengharap doa dari anak-anaknya. Kata orang tuanya, bagaimana anak saya mendoakan saya? Dia sendiri tidak bisa mendoakan dirinya. Nah, begitu. Penyesalan yang luar biasa. Mengapa saya dulu membiarkan anak saya tidak belajar agama? Rugi saya. Menyesal saya sekarang ini. Semakin tua, semakin gemetar sudah tubuhnya. Akhirnya sakit, lambat untuk datang, hampir tidak nututi pada waktu pemakaman ayahnya. Ya ini tidak disukai sama orang tua seperti ini. Iya, anak-anak, alhamdulillah kalian diantar ke sini. Ini bagian dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Anak-anak ditanamkan nilai-nilai agama, iman yang kuat, akidah yang tepat, kemudian akhlakul karimah, dan keluar dari tempat ini, lulus keluar dari SMK Ibrahimi bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, tapi kalian itu memiliki keimanan yang mantap dan akhlak yang mulia. Ini yang diharapkan oleh negara. Banyak orang itu ilmunya tinggi tapi tidak berakhlak, tidak mengerti Allah, ya. Tidak tahu Allah itu siapa, Muhammad itu siapa, ya. Hanya sekolah terus sekolah, tidak ngerti, sampai ke Amerika sekolah, pulang ke Indonesia, dia melamar pekerjaan, diterima lamaran pekerjaannya sebagai direktur, sekolahnya banyak S-nya, di Indonesia dijadikan direktur pabrik es, kemudian dilantik sebagai pemimpin
sekaligus sebagai direktur pertama pabrik es. Bagaimana ketika sambutan? Dia pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tidak kenal kepada Allah. Iya, sekolahnya tinggi ke Amerika tapi tidak kenal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita sering mendengar seperti itu. Bahkan dia melanjutkan pidatonya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Yang diangkat derajatnya itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah, kalian sekolah di sini, iman meningkat, akhlak bagus, mulia, bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi masa depan yang bisa diandalkan. Amin ya rabbal alamin. Kelas 10 mudah-mudahan naik ke kelas 11 dengan prestasi yang baik. 11 naik ke kelas 12 dengan prestasi yang baik, mengharumkan nama sekolah dan nama keluarga serta nama yayasan. Juga yang kelas 12 lulus semuanya, berprestasi, dimanfaatkan dan bermanfaat untuk masyarakat bangsa negara, lebih-lebih manfaat untuk agamanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana janji saya? Kuis yang saya tunjuk untuk maju menjawab itu yang paling cepat mengacung dalam keadaan duduk, tidak berdiri. Duduk. Ya, itu. Jawabannya benar, dapat hadiah. Ya. Pertanyaan pertama. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, berbahagialah alam. Ada arsy, ada kursi. Itu sangat berbahagia, sangat senang. Diperintah oleh Allah untuk senang, bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Kemudian alam ini terang, menunjukkan manusia istimewa sudah lahir. Ditambah lagi, malaikat diperintahkan untuk berdiri dan berzikir. Situasi juga ditambah lagi, pepohonan yang ditakdir berbuah semuanya mengeluarkan buah, tidak hanya di Mekah dan di Madinah, seluruh dunia ada pohon yang ditakdir keluar buah, itu berbuah. Sebab ada pohon yang tidak berbuah, kayu jari tidak berbuah. Yang berbuah itu keluar buah. Ini juga sangat gembira, bahagia. Bambu atau pereng tumbuh itu namanya apa? Ciki-ciki. Tumbuh namanya sayur mayur. Ini kegembira berarti, ya. Terong ada di sini untuk lalapan lengkap, lemon beda. Ini berarti bahagia dan gembira. Ada banner seperti ini, tanda gembira. Tenda dipasang, tanda gembira. Hadra diundang, berarti pukul rebana, ada tanda gembira. Ada ciri-ciri tanda kegembiraan waktu kelahiran Nabi. Pertanyaan saya, Acung, arsy bergoyang, kursi bergoncang, alam menjadi terang, malaikat berzikir dengan mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ketika kita memperingati Maulid untuk menuju qiyam, menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirnya Nabi, itu sebelum qiyam dibacakan bait-bait karangan dari Imam Ad-Dibai yang mengarang Maulid itu. Apa bacaannya yang bisa hafal? Maju, ngajung tangan dulu. Ya, yuk. Ya,
Siswa sini. Ya, siswa sini. Maju. Maju. Nama dan kelas disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heril Anam dari kelas 11 TBSN. Pertanyaan saya, paham ya? Ketika detik-detik kelahiran Nabi, ars bergoncang, kursi bergoyang, kekuasaan Allah itu semua ciptaan Allah yang mulia. Kemudian alam terang benderang, nampak nur. Rasulullah SAW dan malaikat sama-sama bertasbih, bertahmid dan memuji kepada Allah. Bacaannya itu bagaimana di dalam Maulid tiba untuk menyongsong lahirnya Nabi dengan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahul arsh wa taraba wa istibashara wa istatul kursi wa haibata wa qara wa mtalati samawati anwara wa dajatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Bagus, tepuk tangan. Itu yang saya kehendaki. Ini santri berhak mendapatkan hadiah dari saya. Buka tas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya. Bagus. Pertanyaan berikutnya. Apakah yang siswi ini ada yang bernama Uswatun Hasanah? Gak ada. Apakah ibu guru ada yang namanya Uswatun Hasanah? Tidak ada. Iya. Pertanyaan berikutnya. Nabi dilahirkan kemudian menjadi anak yatim. Ibunya yang bernama Aminah meninggal dunia dan Aminah Az-Zuhriyah dimakamkan di suatu tempat yang tempat itu termasuk ya qaryah atau desa yang posisinya terletak antara Makkah dan Madinah. Pertanyaannya, apa nama desa tersebut? Ayo. Satu kata. Boleh. Anak-anak, kesempatan satu kali lagi, gampang sekali. Banyak di sejarah Islam, di tarikh Islam. Lanjut. Batal. Tidak ngacung. Kalau ngacung, bener itu jawabannya. Iya, tapi langsung dijawab di sana. Ya minta ke sebelahnya hadiahnya. Batal ya, acung, maju. Lanjut. Juga lagi. Tepuk tangan dulu. Ketika Nabi lahir, tadi dikatakan pepohonan tumbuh dengan sendirinya buah-buahan. Ya, yang berbuah tumbuh buah-buahan. Saya minta sebutkan 8 nama buah yang diawali huruf B. Jom. Acung salah di mana? Ya. Huruf B. B itu betul. Ya. Acung. Siapa yang acung pertama? Ya, acung. 1, 2, 3. Tak bisa. Mungkin ibu mau menjawab, silahkan. Menyebut nama buah-buahan 8 buah
yang berawal huruf B. Murid menyerah, mungkin guru. Di sini guru di sini berdirinya. Gagal lagi. Karena kedua orang tuanya meninggal dunia, Nabi kemudian dirawat dan dipelihara oleh kakeknya bernama Ngacung. Ngacung, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Rahmatullah, kelas 11 3G. Nama kakek Nabi Muhammad Abu Thalib. Salah. Jadi batal. Soal yang lain. Nabi adalah suri teladan dalam kehidupan. Nabi adalah suri teladan dalam segala aspek kehidupan. Idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maju. Bacakan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bahwa Nabi itu adalah contoh teladan bagi kita semua. Acung, 1, 2, 3. Bacakan ayat. Ayo ini yang siswi ini. Ya. Sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Ya, gagal. Berarti minta yang ringan-ringan ya. Kalau yang ringan-ringan ini hijau saja. Hijau. Ya. Ya, hijau dah. Pada waktu Nabi lahir, ada yang mencoba untuk menyerang Ka'bah dengan menghancurkan cita-citanya, yaitu menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Dengan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Ya. Ternyata Abraha tidak mampu menghancurkan Ka'bah karena Allah menjaga kemuliaan Nabi istimewa Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad di situ sudah mengeluarkan mukjizatnya. Allah muliakan Ka'bah di Mekah dan Allah muliakan Nabi Muhammad yang berada di Mekah dengan menghancurkan gajah-gajah itu melalui burung ababil. Pertanyaannya, itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fil. Bacakan dengan tertib surat Al-Fil. Ngacung. Ya bisa lagi. Ya. Bagus, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qariatul Jannah dari kelas 10 TKJ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Bacaannya tertib, bagus, huruf yang keluar juga baik, berhak untuk mendapatkan hadiah. Ada lagi? Siap? Ayo semangat untuk menjawab. Iya. Jawab. Ringan-ringan saja. Ya, ringan saja. Pertanyaannya. Nabi SAW lahir di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Di tahun gajah yang terkenal. Tahun gajah. Sekarang warna merah. Pertanyaannya, tanggal berapa kelahiran Bapak Kepala Sekolah? Ayo, merah. Bapak Haji. Tanggal berapa? Bapak tidak boleh menjawab, Pak. Gagal, nggak bisa. Berikutnya, paman Nabi bernama Abu Thalib. Siapa nama paman Pak Mahmud Bajuri? Tidak bisa jawab lagi. Gagal yang merah. Yang merah gagal, ya. Iya. Sejarah Nabi. Nabi lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Siapakah orang yang pertama kali menggendong Nabi SAW ketika Nabi baru lahir? Seorang laki-laki yang pertama kali menggendong Nabi SAW. Dul, baju hitam. Baju hitam ngadu? Tidak tahu, tapi ngacu. Ini ringan-ringan ini. Yang menggendong Nabi ketika Nabi baru lahir, seorang laki-laki. Nama dulu. Nama saya Ilman Wahyudi dari kelas 10 TITN. Nama Abdul Muthalib. Salah. Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak jadi. Tapi saya beri kesempatan lagi dengan pertanyaan yang sama itu. Kalau salah, batal. Ragu-ragu majunya, batal. Ya, tak jadi. Terakhir, ini terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Dilontarkan 7 pertanyaan, hanya 3 yang keluar, yang dijawab benar. Sekarang pertanyaan terakhir. Gampang, ringan. Tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya. Selain Muhammad, nama beliau itu, nama lain dari Nabi Muhammad SAW itu apa? Siapa? Kamu ya, pada tadi yang ngacung-ngacung tapi takuan tak maju. Ya, kamu yang itu. Ini yang coba dari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan syukur kehadiran siapa Nabi. nama saya Nama saya Rifin dari kelas 12 TKR. Nabi Muhammad mempunyai nama-nama yang lain banyak sekali. Sebutkan satu nama selain Muhammad. Ahmad. Ahmad, bagus, benar. Tepuk tangan. Ya. Dengan menyebut terus Nabi Muhammad, dengan mengembangkan terus sejarahnya dan sebagainya, kita dicatat sebagai orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, bahagia hidup dunia akhirat. Al-Fatihah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh saya diundang lagi. Cakep ya. Pantun terakhir. Buah nanas, buah durian. Ada duku dan rambutan. Itu nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور والله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق ناري أنت إكسير وضالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول
سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين فوق الصف سحنات بالسهرة إلا إليك والغرام ما والملا صلوا عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله سنهدي يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني صلى الله
صل وسلم وبارك عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحيم. أفضل ذكر فلم أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي باق. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. شهر الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين.
اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين ببركة الفاتحة. Dengan berakhirnya doa, maka selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Namun sebelum saya menutup acara pada hari ini, saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila qawli tariq. Assalamualaikum warahmatullahi